Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang pertama dari hari yang ke-5. Yang ke-6 ya? Ke-6 hari ini? Hari yang ke-6 pada kegiatan daurah fikih dan usul fikih kita. Insyaallah taala pada majelis yang pertama ini untuk kajian usul fikih kita akan mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh. Dan untuk pertemuan yang pertama ini ada 10 pendahuluan yang perlu saya terangkan. Yang pertama, penjelasan tentang pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Yang kedua, tentang manfaat mempelajari ilmu ushul fikih. Kemudian yang ketiga, sekilas tentang sejarah tumbuhnya ilmu ushul fikih. Kemudian pembahasan yang keempat tentang sumber pengambilan ilmu ushul fikih. Kemudian pembahasan yang kelima tentang manhaj atau metodologi para ulama di dalam menyusun buku-buku ilmu ushul fikih. Kemudian pembahasan yang ke-6 tentang hukum mempelajari ilmu ushul fikih. Kemudian pembahasan yang ke-7 tentang yang mana yang didahulukan, apakah mempelajari ilmu ushul fikih atau langsung mempelajari cabang-cabang ilmu fikih. Yang ke-8 saya akan berbicara tentang sebagian syubhat orang-orang yang meremehkan mempelajari ilmu ushul fikih. Kemudian yang ke-9 pendahuluan tentang biografi penulis. Dan yang ke-10 pendahuluan tentang kitab yang akan kita kaji. Ini 10 pendahuluan insyaallah taala untuk pelajaran yang pertama ini. Adapun yang pertama, pendahuluan tentang keutamaan mempelajari ilmu ushul fikih. Tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada kita semua sebagai sumber petunjuk dan sumber hidayah. Kitab yang mengumpulkan kebaikan antara dunia dan akhirat, sehingga segala jenis kebaikan terbatas pada 2 dasar utama di dalam agama kita, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 dasar ini adalah sumber ilmu. Karena itulah para ulama sangat memperhatikan 2 dasar utama ini, Al-Quran dan Sunnah, di dalam menghafalnya, di dalam membacanya, di dalam memahaminya, tadabbur terhadap kandungannya, serta menjelaskan kaidah-kaidah yang dengannya nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa dipahami dengan hal tersebut. Kemudian dari kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap agamanya adalah dia berusaha untuk mengenal apa kehendak Allah dan Rasulnya dalam segala yang diperintah dan segala yang disyariatkan. Dan dimaklumi bahwa
umat Islam mempunyai semangat di dalam menjalankan agama, punya kecemburuan terhadap agamanya, dan kecemburuan ini di banyak keadaan menyebabkan mereka mengadakan pembelaan, pembicaraan atau yang semisal dengannya. Maka segala bentuk pembelaan kalau tidak diukur dan dirapikan dengan ilmu syariat, ketentuan yang meyakinkan, ketentuan yang memastikan, maka ini bisa mengantar kepada berbagai hasil yang mungkin akibatnya tidak dibenarkan di dalam syariat. Bahkan kadang akan mengantar kepada dihalalkannya darah yang diharamkan, kemudian dilanggarnya kehormatan yang terhormat, atau dibolehkannya harta yang maksumah di sisi di dalam syariat. Ya, karena itulah dari dasar yang paling utama bagi siapa yang ingin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan membelanya adalah dia mengenal bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Dan inilah letak pentingnya seseorang mempelajari ilmu usul fikih. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintah kita untuk mencermati pembicaraan yang ditujukan kepada kita, untuk mencermati Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Allah firman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadakkara ulul albab. Itulah Al-Quran, sebuah kitab kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayati, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Wa liyatadakkara ulul albab, agar supaya ulul albab, orang-orang yang mempunyai hati, bisa mengingat dengannya. Iya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memerintah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, andai kata datangnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Di dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau hati-hati itu ada kuful yang menutupinya. Iya. Maka dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, apabila dia punya kemampuan dan punya alat untuk bisa tadabbur dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu adalah sumber kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dipakihkan di dalam agama. Iya. Inilah sumber kebaikan, dan dari sini tampak ya betapa pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu usul fikih. Seorang tatkala mempelajari ilmu usul fikih, ada 4 hal yang menjadi target di dalam ia memperhatikannya dan mempelajarinya. Yang pertama, ya, dia bisa menggambarkan hukum-hukum syariat itu secara global, sehingga ia mengetahui yang dimaksud dengan wajib itu apa, yang dimaksud dengan yang sunnah itu apa, yang mubah itu apa, yang makruh itu apa, yang haram itu bagaimana. Dan juga ia bisa membedakan kalau dihukumi terhadap sebuah perkara bahwa ia adalah sahih, hal yang syah. Syah itu apa artinya? Kalau dikatakan dia adalah hal yang fasid atau batil, itu apa artinya? Maka ini
hal yang pertama yang dia perhatikan atau dia petik dari ilmu usul fikih tersebut. Kemudian yang kedua, ya, seorang yang mempelajari ilmu usul fikih, dia memperhatikan tentang dalil-dalil, ya, sehingga dia mengetahui apa yang layak dijadikan sebagai dalil. Dia juga memahami apa syarat-syarat pendalilan. Dia memahami apa syarat-syarat pendalilan. Sekaligus dia mengetahui apa-apa saja yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Iya. Apa-apa saja yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Ini termasuk inti ya, seorang mempelajari ilmu ushul fikih. Ya, sehingga dia akan bisa membedakan jika ada orang yang berbicara dan di dalam pembicaranya dia berdalilkan dengan ayat maupun dengan hadis, seorang bisa mengetahui ini pendalilannya dengan ayat benar atau tidak. Iya. Kemudian yang ketiga, dari maksud dipelajarinya ilmu ushul fikih adalah seorang mengenal kaidah-kaidah istinbat. Bagaimana dia memetik petikan hukum dan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Bagaimana ia memahami sebuah kalimat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah SAW. Kemudian apakah pemahaman dia terhadap kalimat itu sudah benar atau tidak? Iya. Kemudian apakah kalimat yang dia gunakan itu memang sudah tepat kepada makna itu atau dia mempunyai makna-makna lain? Seperti contoh misalnya penggunaan kalimat an-nas yang bermakna manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa artinya sekalian manusia? Apa artinya sekalian manusia? Apakah dia bermakna umum seluruh manusia atau manusia tertentu? Ya. Ada dua ayat misalnya, ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ini kitab umum seluruh manusia. Tapi di sebagian ayat disebut dengan kata an-nas, tapi yang diinginkan sebagian orang. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang manusia berkata kepadanya bahwa sungguhnya manusia telah berkumpul ingin membinasakan kalian. Manusia yang pertama ini sebagian dari kaum munafikin di Madinah. Dan manusia yang kedua ini adalah orang-orang kafir yang ingin mengumpul para sahabat di perang Ahzab, di perang Khandaq. Jadi sini sama semuanya penggunaan kata an-nas, tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Maka seorang tatkala mempelajari ilmu ushul fikih, dia pandai membedakan antara kalimat dan kalimat, mana yang dimaksud adalah apa. Kemudian yang keempat, ya, dari hal yang diperhatikan di mempelajari ushul fikih adalah seorang mengerti apa yang berkaitan dengan ijtihad dan apa yang berkaitan dengan taklid. Mengerti apa yang berkaitan dengan ijtihad dan berkaitan dengan taklid. Ya, sehingga setelah mempelajari ilmu ushul fikih, dia memahami siapa yang berhak untuk mengeluarkan petikan-petikan hukum dan siapa yang tidak berhak. Kemudian orang yang tidak berhak ini apa kewajibannya? Ya. Kalau kewajibannya dia bertanya, bagaimana cara dia bertanya? Bagaimana cara dia mengambil istifadah ilmu? Ya, dari para ulama, ya, dan seterusnya. Nah, maka inilah kandungan-kandungan umum, ya, dan manfaat yang sangat besar, dan kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba dalam mempelajari ilmu ushul fikih. Maka ini pendahuluan. Ya, yang pertama tentang pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Ya, terkait dengan pembahasan yang kedua, pendahuluan yang pertama, terkait dengan pendahuluan yang pertama, pendahuluan yang kedua. Saya di sini akan menyebutkan manfaat-manfaat dari mempelajari ilmu ushul fikih. Di antara manfaat mempelajari ilmu ushul fikih adalah seseorang itu mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW. Ya, dengan pemahaman yang benar.
dengan pemahaman yang benar dan pemahaman sesuai dengan dasar-dasar yang kuat. Iya. Sesuai dengan dasar-dasar yang kuat. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu ushul fikih, agar seorang itu mampu mengambil petikan-petikan hukum, mampu mengambil petikan-petikan hukum syariat, dibangun di atas fondasi yang benar. Dia dibangun di atas fondasi yang benar dan kuat. Kemudian manfaat yang ketiga ya, dari mempelajari ilmu ushul fikih, ya, seorang mengetahui bahwa di dalam syariat kita ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Karena orang yang memahami ilmu ushul fikih, dia akan mengetahui bahwa setiap dalil-dalil syariat itu akan bertemu. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Walaupun sebagian orang memahami ada pertentangan, maka itu pertentangan mungkin kembali pada sudut pandang dia sendiri. Ya, tidak pada selainnya dari ulama. Di mana para ulama, ya, tentunya tidak semuanya menganggap hal itu pertentangan. Mereka bisa mengkompromikannya, ya, dan menjelaskan bahwa semuanya adalah hal yang selaras dan sejalan. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari manfaat mempelajari ilmu ushul fikih, ya benar yang keempat ya? Baik, yang keempat dari manfaat mempelajari ilmu ushul fikih, supaya seorang itu mengetahui bahwa agama ini adalah agama yang cocok untuk setiap masa dan setiap zaman. Ya, cocok untuk setiap masa dan setiap zaman. Di mana tidak ada satu kejadian apapun kecuali telah diterangkan di dalam agama kita bagaimana menyelesaikan kejadian tersebut. Ya, nah ini orang yang tidak mempelajari ushul fikih tidak akan tergambar bagaimana dia mengetahui syariat ini adalah syariat yang relevan dan syariat yang memperbaiki setiap masa dan setiap zaman. Kemudian dari manfaat mempelajari ilmu ushul fikih, ya, seorang tenang di dalam jiwanya, tenang di dalam hatinya terhadap uraian yang dia baca dari para ulama fikih. Ya. Dari uraian yang dia baca dari para ulama fikih. Sehingga dia tahu setiap alim kenapa dia berdalilkan, kenapa dia menjatuhkan hukum haram dengan sebuah dalil, atau kenapa misalnya dia mengatakan itu adalah halal karena sebuah dalil, dia akan tenang, ya, dan akan mengetahui kenapa ulama tersebut, ya, menjatuhkan atau memberikan hukum itu. Ini tentunya hal ini akan muncul pada seorang hamba apabila dia mempelajari ilmu ushul fikih. Nah, kemudian di antara manfaatnya juga, seorang yang mempelajari ilmu ushul fikih, dia mengerti istilah-istilah yang digunakan oleh ulama. Istilah-istilah yang digunakan oleh ulama di dalam pembahasan-pembahasan fikih. Iya, dia mengerti istilah yang mereka gunakan. Dia mendengar istilah wajib misalnya, mendengar istilah haram, mendengar istilah syarat, mendengar istilah rukun, istilah sabab, ya, dan seterusnya. Dia mengenal istilah tersebut. Nah, kemudian dengan ilmu ushul fikih juga, dari manfaatnya dengan ilmu ushul fikih, ya, seseorang bisa memahami pembicaraan manusia secara benar. Apakah itu yang berkaitan dengan pertanyaan mereka atau berkaitan dengan peradilan. Mereka menyampaikan tuntutan, atau ada yang mengatakan saya mewakafkan, bagaimana bahasa wakafnya, atau ada yang berkata saya berwasiat. Ya.
Atau ada yang mengatakan sehibakan. Bagaimana cara dia membedakan ini wasiat, hibah, wakaf dari ucapan yang diucapkan dan dituliskan oleh orang yang mengucapkannya. Ini dia akan mampu membedakannya apabila dia memahami ilmu usul fikih dengan baik. Iya. Kemudian di antara manfaatnya dengan ilmu usul fikih ini, seseorang bisa sampai ke derajat ijtihad. Dia bisa berijtihad dan menentukan hukum yang tepat pada cabang-cabang fikih. Ya, khususnya ya, tentunya, dan ini mungkin kalau saya hitung faedah berikutnya, di antara manfaat ilmu mempelajari ilmu usul fikih, ya, dia akan mampu untuk mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi. Kejadian-kejadian yang baru terjadi. Ya. Karena dimaklumi bahwa di setiap zaman itu ada saja masalah-masalah, pembahasan-pembahasan yang kontemporer baru terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Maka perlu diketahui ya bagaimana hukumnya. Kemudian perlu diketahui bagaimana pembagaimanaannya, takyifnya di dalam pembahasan syariat kita. Jadi semuanya pembahasannya ya akan diketahui dengan mempelajari ilmu usul fikih. Walaupun saya ingatkan bahwa ya, seseorang ketika mempelajari ilmu usul fikih bukan artinya ya dia semuanya menjadi ahli ijtihad. Dan tidak harus dia menjadi ahli ijtihad sebagaimana yang dimaklumi setelah kita agak mempelajarinya insyaallah. Tapi paling tidak seseorang mengenal ya, para ulama ketika berdalil dengan dalil bagaimana dia berdalilkan. Ya. Nah, dan dia mengenal manfaat-manfaat yang lainnya. Juga di antara manfaatnya, seorang yang mempelajari ilmu usul fikih, ya, akan ya, mengetahui bahwa ijtihad para ulama di dalam hukum-hukum fikih itu bukan ijtihad yang dibangun di atas angan-angan atau dibangun di atas perkara yang tidak ada landasannya. Iya. Karena itu kalau ada alim yang berijtihad dalam sebuah masalah, ya, maka akan tampak si alim ini betul-betul dia berijtihad karena dia mempunyai dasar pijakan. Mempunyai dasar pijakan di dalam ijtihadnya. Ya. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, maka kita tahu letak persilangan pendapatnya disebabkan karena memang berbeda di dalam metodologi memahami dalil. Sebagiannya misalnya memahami bahwa mafhum mukhalafah itu adalah hujjah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa mafhum mukhalafah bukan hujjah. Maka ini memberikan pengaruh di dalam apa? Di dalam memetik hukum. Kemudian di antara manfaatnya, ya, sudah faedah yang keberapa? Yang 11? Hah? Saya tidak hitung. Antum aja yang hitung. Ada yang 10, ada yang 11. Baik, di antara manfaatnya, ya, seorang yang mempelajari ilmu usul fikih, ini dia tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat di ilmu fikih saja. Bahkan ini juga berlaku di cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya, dia berlaku di ilmu tafsir, berlaku di ilmu hadis, berlaku juga di ilmu yang lainnya. Juga berlaku di ilmu bahasa, sebagaimana yang akan kita terangkan, karena sebagian sumber pengambilan ilmu fikih adalah ilmu bahasa. Sebagian sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah dari ilmu bahasa. Ya, kemudian di antara manfaat yang sangat penting dari mempelajari ilmu usul fikih, ya, seseorang dengan pemahaman usul fikih yang benar, dia akan semakin bisa berlaku hikmah di tengah manusia di dalam ucapan, perbuatan, dan ajakan dakwah yang dia sampaikan kepada manusia. Iya. Dan ini di antara manfaat yang sangat besar. Karena dengan dia mengetahui ilmu usul fikih, dia mengetahui sisi-sisi pendalilan, dan dia mengetahui arah-arah pembicaraan, ya,
tatkala dia berbicara dengan seorang misalnya, dia berbicara dengan seorang, dan orang ini memiliki pemahaman yang keliru, ingin dia luruskan pemahamannya, maka dia tahu tatkala meluruskan pemahaman orang yang keliru ini dari mana dia mulai. Apa yang harus dia berikan kepada orang ini supaya pemahaman yang kelirunya bisa diperbaiki dengan cara yang tepat. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang tepat. Ya. Dan ini diantara manfaat yang sangat besar dan yang sangat agung di dalam mempelajarinya. Ya, kemudian yang terakhir mungkin di sini dari manfaat yang akan saya sebutkan, bahwa diantara manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah seseorang mengenal jati dirinya. Dia dari ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad. Jelas ya? Setelah dia belajar ilmu usul fikih, dia tahu bahwa dirinya ini, saya masih penuntut ilmu. Saya masih awam. Ya. Saya masih di derajat hanya bisa memahami di sebagian dalil di sebagian permasalahan yang jelas-jelas saja. Ya. Kemudian kalau memang dia sudah mampu untuk berijtihad, dia juga akan mengetahui dirinya dia bisa berijtihad atau tidak dengan mempelajari ilmu usul fikih tersebut. Selesai sudah pendahuluan yang kedua, saya berpindah kepada pendahuluan yang ketiga. Ya. Pendahuluan yang ketiga tentang sekilas berkaitan dengan sejarah pembahasan ilmu usul fikih. Nah, dimaklumi ya bahwa sumber yang paling pertama untuk mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala ya, adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah, sunnah yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum berada di sekitar Rasulullah. Mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka adalah ahlul fasahati wal bayan. Orang yang sangat fasih di dalam berbicara dan di dalam menjelaskan. Dan orang yang memiliki fitrah as-salimah al-mustaqimah. Fitrah yang masih selamat dan istiqamah. Nah, jadi dari pembicaraan mereka akan dipahami apa maksud mereka dan keinginan mereka. Jadi ilmu usul fikih ya, walaupun belum tercatat di masa para sahabat, tapi dia adalah hal yang ada pada pemikiran mereka, ada pada pembicaraan dan perilaku mereka. Ya. Mereka bahkan kadang sebagian dari ilmu usul fikih itu adalah tabiat mereka. Di mana dari tabiat mereka fasih berbahasa Arab. Dan ini salah satu sumber dari ilmu usul fikih, sehingga mereka sangat memahami arah tujuan sebuah ayat itu kemana. Ya, kalau dibuatkan perumpamaan, mereka sangat paham perumpamaan itu apa maksudnya. Ya, sangat memahami apa maksudnya. Ketika sebuah ayat turunnya di suatu keadaan, maka mereka yang menyaksikan keadaan turunnya ayat sangat memahami apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, demikian pula keberadaan mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, mendengar ucapan beliau. Ini semuanya memberikan pemahaman. Ya. Sehingga mereka mengenal apa itu yang nasikh, apa yang mansukh, yang umum dan yang khusus, yang sifatnya mutlak dan muqayyad. Ya, seorang sahabat misalnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya berbuat kesalahan mencium seorang perempuan, apa hukuman untuk saya? Maka turun ayat, aqimis salata litarafain nahari wa zulatan minal lail, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Tegakkanlah salat di dua ujung siang. Ya, maksudnya di dua ujung hari, siang dan malam, tegakkan salat. Dan tegakkan salat pada suatu waktu dari malam hari.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kejelekan. Jadi itu jawaban untuk pertanyaannya. Dia memperbanyak dari amalan salih agar supaya gugur apa? Kejelekannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat ini untuk saya khusus atau untuk seluruh orang? Ya. Ini pemahaman. Dia bertanya, ini sifatnya khusus bagi dia pribadi atau bermakna umum? Bermakna apa? Bermakna umum. Maka Nabi SAW berkata, bahkan untuk seluruh kaum mukminin. Jelas ya? Maka dari sini dipetik oleh para ulama kesimpulan bahwa asal dalam kitab syariat pada Al-Quran maupun hadis itu asalnya berlaku untuk seluruh apa? Seluruh kaum muslimin kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Ya. Juga di antara pemahaman mereka terhadap hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang haji wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk melakukan haji. Maka seorang sahabat bertanya, ya, berapa kali kewajibannya ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Ya. Jelas ya? Karena asalnya kalau sudah dikatakan wajib, ya, maka asalnya kewajibannya itu hanya sekali. Jelas? Kalau dijawab oleh Rasulullah selain dari asal, maka itu akan memberatkan umat. Karena itu beliau tidak menjawabnya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita semua, ya, walaupun ya, ilmu itu belum dibukukan di masa Nabi seperti dibukukan ya, oleh Imam Syafi'i dan para ulama setelahnya, namun ya, pembahasan usul fikih ini adalah hal yang dimaklumi. Berjalan ya di tengah mereka, ya. Nah, kemudian setelah para sahabat datang masa para tabi'in. Mereka mengambil Al-Quran dari para sahabat dan mengambil sunnah serta memahami maknanya dari para sahabat. Ya, dan mereka juga mengambil cara-cara pendalilan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu dari para sahabat. Iya. Nah, jadi di masa ini, di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, ilmu usul fikih itu belum tertulis dengan tulisan tersendiri. Bukan suatu cabang ilmu tersendiri, kecuali ucapan-ucapan yang terpisah-pisah ya, dari para sahabat, para tabi'in yang menunjukkan mana-mana usul fikih tersebut. Iya. Nah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berbicara tentang usul fikih ya, dan pembagiannya kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad. Ya. Kemudian pembicaraan tentang bagaimana sisi pendalilan dalil-dalil syariat terhadap penentuan hukum-hukum. Ya. Adalah hal yang dikenal di masa para sahabat Nabi, dikenal di masa para tabi'in, dan dikenal di masa setelahnya para imam kaum muslimin. Kata Syekhul Islam, bahkan mereka itu semua ya, lebih mendalam di dalam memahami bidang ilmu usul fikih pada selain mereka. Ya, bahkan di bidang ilmu usul fikih dan bidang-bidang yang lainnya dari cabang-cabang ilmu. Mereka lebih mendalam di dalam apa? Memahaminya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa belum ada ya, buku yang menulisnya, karena memang hal itu tertanam pada diri mereka, kadang menjadi tabiat mereka, ya, dan belum ada keperluan untuk membukukannya. Nah, nanti setelah terjadi perpecahan di tengah umat, tampak sejumlah bidah, ada orang-orang ya, yang mulai keliru di dalam pemahaman. Ya, ada orang-orang yang mendudukkan ayat bukan pada tempatnya. Ya. Sudah tampak orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Apalagi ya, mulai orang-orang Arab bercampur dengan orang-orang Faris, dengan orang-orang Rom. Dan pembicaraan orang-orang Ajam itu dari buku-buku Yunan diterjemahkan ya, dan dibahasakan. Maka di sini mulailah banyak percampuran di dalam memahami bahasa, di dalam uslub pembicaraan, ya, di dalam tabiat pembahasaan, ya. Maka mulailah para ulama kita ya, mengingatkan akan pentingnya kaidah-kaidah ilmu ini disusun dalam kitab tersendiri.
Dan ini sangat dipahami oleh Abdurrahman ibn Mahdi dan selainnya dari para ulama. Karena itu mereka meminta kepada Imam Syafi'i agar supaya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis kaidah-kaidah di dalam hal ini. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitabnya yang terkenal itu, kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Ya. Yang beliau tuliskan di dalamnya pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih. Ya. Pokok-pokok pembahasan berkaitan dengan usul fikih. Dan boleh dikata bahwa beliau adalah orang yang paling pertama menulis tentang pembahasan ilmu usul fikih dalam kitab tersendiri. Dalam kitab tersendiri. Sebab kalau pembahasan usul fikih itu sendiri, sebagaimana yang telah saya terangkan, ada di masanya siapa? Di masa Nabi dan para sahabat, itu ada dalam pembicaraan mereka. Tapi Imam Syafi'i yang paling pertama mengumpulkannya di dalam apa? Di dalam buku tersendiri. Nah, ya kemudian setelah itu mulailah ya bercabang pembahasan. Mulailah bercabang ya pembahasan dari para ulama di dalam pembahasan ilmu usul fikih ini. Ya, dan tentunya di cabang-cabang pembahasan itu ya karena semakin berkembangnya ada pengaruh-pengaruh yang menyebabkan ya penulisan di buku-buku ilmu usul fikih berbeda-beda. Ya, apa sebabnya? Ini akan bisa terjawab dengan memperhatikan pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah penjelasan tentang sumber-sumber pengambilan ilmu usul fikih. Sumber-sumber pengambilan ilmu usul fikih. Ya. Pengambilan ilmu usul fikih, sumber pengambilannya yang pertama dia diambil dari ilmu tauhid. Ya. Diambil dari ilmu tauhid. Karena hukum-hukum syariat itu ya, semuanya dibangun di atas mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada segala hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti di pembahasan usul fikih ya ada dari ilmu tauhid yang diambil di dalamnya. Ya. Kemudian dari sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Ya, karena itu seorang yang ingin mempelajari ilmu usul fikih, dia harus mengambil kadar yang cukup dari ilmu bahasa, yang dengannya dia bisa mengetahui ya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti di rincian pembahasan ilmu usul fikih, ya, sudut-sudut mana yang akan tampak ilmu bahasa Arab di situ yang menjadi tumpuan pembahasan. Kemudian yang ketiga dari sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Ahkam syar'i. Iya. Ahkam syar'i. Karena sejumlah permasalahan pembahasan usul fikih ya ditetapkan itu karena memang ada sebagian pembahasan fikih yang mendukungnya. Pembahasan fikih di dalam rincian ilmu fikihnya yang menerangkan tentang usul dan kaidahnya. Baik. Kemudian yang keempat dari sumber pengambilannya adalah ijma' para ulama as-salaf. Ijma' para ulama as-salaf. Dia salah satu dari sumber pengambilan. Jadi di mana ya banyak sekali mereka berdalilkan dengan hal ini. Banyak berdalilkan dengan hal ini. Kemudian yang kelima dari sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah asar-asar yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in. Ya. Asar yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in. Karena kebenaran pemahaman mereka dan keluasan ya keilmuan mereka terhadap kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Nah, kemudian dari sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah sejumlah perkara-perkara yang dimaklumi secara akal. Sejumlah perkara yang dimaklumi secara akal. Ya, ada hal-hal ya ilmu usul fikih dipetik darinya kaidah karena memang itu adalah hal yang dimaklumi secara apa? Secara akal. Kemudian yang ke berapa?
Yang ketujuh dari sumber pengambilan ilmu usul fikih adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Ya, karena itu di pembahasan ilmu usul fikih ada pembahasan mustalah hadis sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ini sumber-sumbernya. Ya. Nah, ini sumber-sumbernya dan perlu saya ingatkan di sini bahwa ada sebagian sumber yang kadang mewarnai sebagian dari ilmu usul fikih. Namun sumber-sumber tersebut adalah bukan dasar, bukan asal dari ilmu itu. Tapi dia adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam ilmu usul fikih. Karena itu diketemukan nanti ada ilmu kalam di sebagian pembahasan ulama yang membahas usul fikih. Ada pembahasan ilmu kalam. Ya. Dan Al-Juwaini di sini, ya, penulis buku ini Al-Waraqat. Ini salah seorang dari pentolan ulama kalam. Ya. Walaupun isi dari bukunya, ya, banyak hal yang ia sesuai dengan jalan as-salaf. Ya, sampai sebagian ulama kita ada yang mengatakan meragukan bahwa buku ini ditulis oleh Al-Juwaini. Ya, karena kenapa dia bisa berpendapat seperti jalan as-salaf padahal madhabnya ya tidak seperti itu. Ya, mazhabnya dalam akidah tidak seperti itu. Dan ini mungkin akan kita lihat nanti. Ya, walaupun ya keraguan ini ya meragukan penisbatan buku ini kepada Al-Juwaini bukan pada tempatnya, karena ya penetapan nisbatnya kepada beliau, kepada penulis adalah hal yang tidak diingkari oleh para ulama yang mensyarah maupun yang datang setelahnya menyusun dan menjelaskan buku Al-Juwaini ini. Baik. Kemudian dari hal yang ada juga di dalam ilmu usul fikih, dan itu bukan dari ilmu usul fikih, ilmu mantik. Ilmu mantik Yunani, ini ilmu yang tidak ada manfaat bagi siapa yang mempelajarinya. Ya, karena itu kalau antum membaca sebagian pembahasan ilmu usul fikih di buku Al-Ghazali atau di buku Ar-Razi maupun yang lainnya, maka akan didapatkan pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Ya, yang sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi seseorang. Nah, maka dari sini, ya, dari pengambilan sumber-sumber ini, ya, seorang sudah bisa tergambar bagaimana cara dia mempelajari ilmu usul fikih. Dan ketika dia masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih, apa yang harus dia pelajari, ya, apa yang harus dia baca. Kemudian kalau dia membacanya, ya, paling tidak dia pernah duduk dan ada guru yang pernah mengajarinya bagaimana ilmu usul fikih itu yang memang merupakan di atas sumber yang benar, tidak ada bentuk bid'ah di dalamnya. Baik, ini pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang keempat. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang metodologi para ulama di dalam menyusun ilmu usul fikih. Iya. Di dalam menulis ilmu usul fikih, ya, para ulama rahimahumullah taala dikenal mereka mempunyai beberapa metode di dalam menyusun dan menulis ilmu usul fikih tersebut. Ya. Di antara metode tersebut yang paling masyhurnya apa yang disebut dengan nama Tariqah al-Jumhur. Ya. Metodologi kebanyakan para ulama, jumhur al-ulama. Nah, ini yang dijalani oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ada sebagian yang mengatakan bahwa metode ini disebut dengan nama metode al-fuqaha. Metode al-fuqaha. Ya, kalau ada yang menamakannya dengan metode al-mutakallimin, ini termasuk hal yang tidak benar, ya. Disebut dengan tariqah al-mutakallimin. Ini metode al-fuqaha, manhaj para fuqaha. Ini manhaj Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menulis kitab Ar-Risalah. Ya. Dalam menulis kitab Ar-Risalah. Dan metode ini yang paling bagus seseorang membaca ilmu usul fikih di atas metode ini. Keistimewaan, ya, kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu mengumpulkan kaidah-kaidah usul fikih yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana metode pendalilannya dan menguatkannya
dengan penguat-penguat dari sisi ilmu bahasa Arab. Kemudian di antara ciri keutamaan metode Imam Syafi'i, beliau memperbanyak contoh. Ya. Memperbanyak contoh untuk menjelaskan kebenaran metode ilmu ushul fikih yang beliau terangkan. Jelas ya? Nah, ini ciri dari metode Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ini juga yang ada di dalam pembahasan fikih Malikiyah, Hanabilah, ya, dan selainnya dari para ulama. Nah, baik. Itu ciri buku Imam Syafi'i ya, dan di buku para ulama yang lain di atas metode ini, ya, mengikuti ciri Imam Syafi'i di sini. Mereka memunculkan kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari bahasa dan kesepakatan para ulama, memperbanyak contoh-contoh. Kemudian mereka menjauh, ya, dari pembahasan-pembahasan jadaliyah yang tidak ada manfaatnya. Pembahasan dalam ilmu jidal, ya, hanya sekedar pandai-pandaian berbicara atau akal-akalan saja. Ya. Dan kadang mereka masuk di dalam contoh-contoh, yang contoh-contoh itu apa namanya? Ya, sebagian orang memberi contoh tidak mungkin terjadi. Ya. Dan contohnya dibahas, putar sana sini. Ya, ini termasuk hal yang dihindari di dalam metode Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semuanya dalam hal yang jelas. Ya, jauh dari hal-hal yang apa? Yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Jauh dari pengaruh ilmu mantik, ilmu kalam. Nah, ini metode jumhur. Ya. Ini akan tampak sekali di buku Imam Syafi'i Ar-Risalah. Buku yang lainnya, kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, judulnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Buku yang lainnya, kitab Ibn Abdul Bar, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Walaupun Ibn Abdul Bar bukan buku khusus untuk ini, tapi beliau menyinggung di dalamnya pembahasan-pembahasan pokok dari ilmu ushul fikih. Demikian pula buku As-Sam'ani, Ibn As-Sam'ani, Qawati' al-Adillah. Ya. Dan di antara buku ushul fikih juga di sini adalah tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim di dalam pembahasan. Nah, untuk Ibn Taimiyah, beliau bersama ayah dan kakeknya menulis buku disebut dengan nama Al-Muswaddah. Al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh. Dan juga di antara buku yang merupakan sumber utama di sini adalah buku Imam Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat. Buku Imam Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat. Dan dia adalah kitab yang sangat besar sekali manfaat dan kandungannya. Kemudian metode yang kedua adalah metode Al-Mutakallimin. Ya, metode Al-Mutakallimin. Nah, ini metode mereka yang mempunyai perhatian terhadap ilmu kalam. Nah, ilmu kalam. Ya. Di antara ciri metode ini, ya, ciri metode mereka menyebutkan kaidah-kaidah dan menetapkannya dengan dalil-dalil dan meluas di dalam membicarakan dalil dan mendiskusikan dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kedua di antara cirinya, dan ini ciri utama pada metode ini, terlalu banyak menggunakan uslub jidal, uslub nikash, ya, dan hal-hal yang sifatnya sebenarnya cuma hayalan. Nah, kemudian di antara metode ini, ya, mereka ketika membahas suatu permasalahan, yang penting dibahas saja. Terjadi atau tidak, itu masalah lain. Ya, terjadi atau tidak, itu masalah lain. Karena itu banyak dari pembahasan-pembahasan metode Al-Mutakallimin ini, terdapat masail-masail, pembahasan-pembahasan yang jarang terjadi. Atau mungkin, ya, tidak pernah terjadi. Mungkin tidak pernah terjadi. Ya. Walaupun terjadi, sedikit manfaatnya, tidak diperlukan. Kemudian di antara ciri metode ini, ya sedikit mereka memberi contoh. Sedikit memberi contoh di dalam pembahasan. Kecuali kalau dia menerangkan kaidah. Dan itu pun contoh yang diberikan, contoh yang sudah diwarisi. Ya. Orang yang terakhir mewarisi dari yang pertama. Contohnya sama saja. Jelas ya? Dan ini buku-buku yang seperti ini tidak dianjurkan pada para penuntut ilmu salafiyin untuk membacanya. Ya, kalau dia tidak punya kekuatan ilmiah dari sisi ilmu akidah,
dan tidak mempunyai kekuatan ilmiah dari sisi ilmu usul fikih di kalangan ahli sunnah. Iya. Jelas ya, sengaja saya ingatkan metode ini agar supaya seorang jangan jatuh di dalamnya. Ini ada buku-buku dalam hal ini, buku Al-Mu'tamad karya Abul Husain Al-Basri, seorang Mu'tazili dari mazhab Mu'tazilah. Demikian pula At-Taqrib wal Irsyad karya Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, Syarh Al-Luma karya Syirazi, Al-Burhan karya Al-Juwayni juga, ya. Penulis Al-Waraqat ini, Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Mahsul karya Ar-Razi, ya. Dan juga di antara buku yang merupakan rujukan pokok mereka adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Al-Amili, ya, Ali bin Muhammad Al-Amili. Nah, ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, metode disebut dengan nama manhaj ahli ra'i. Ya. Metode ahli ra'i. Ini jalan yang ditempuh oleh ahli fikih dari kalangan Hanafiyah. Jalan yang ditempuh oleh ahli fikih dari kalangan apa? Kalangan Hanafiyah. Nah, ciri umum dari metode ini, mereka mentakrir kaidah-kaidah usul fikih dibangun di atas uraian-uraian fikih yang diuraikan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ya. Jadi apa yang diuraikan oleh Abu Hanifah di pembahasan fikih itu yang mereka rangkum, mereka simpulkan sebagai apa? Sebagai kaidah. Mereka simpulkan sebagai kaidah. Ya, karena itu ciri mereka memperbanyak, menyebutkan cabang-cabang permasalahan fikih. Nah, dan ciri mereka juga kebanyakannya mereka membela mazhab mereka di dalam apa yang ditakrir di dalam mazhab. Nah, ini ada buku-buku mereka di sini, Al-Fusul karya Al-Jassas, ya, Usul Al-Bazdawi, ya, karya Fahrul Islam Al-Bazdawi, nah, dan Usul As-Sarkhasi. Ini juga termasuk rujukan utama mereka. Kemudian metode yang keempat, ada metode yang menggabungkan antara metode ahli kalam dan ahli ra'i. Ya. Sebab sebagian ahli fikih atau kebanyakan ahli fikih dari kalangan Hanafiyah itu terpengaruh dengan madrasah ahli ra'i, madrasah al-mutakallimin. Ya, karena itu mereka menggabungkan antara dua metode. Ya, dan ini bisa dilihat di dalam buku Nihayatul Wusul ila Ilmil Wusul. Nah, yang disebut dengan nama Badi'un Nizam karya Sa'ati, di mana dia gabungkan antara dua buku. Dia gabungkan buku Al-Bazdawi, ya, dan buku Al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyah di atas manhaj ahli fikih Hanafiyah, dan dia gabungkan dengan buku apa? Al-Amili. Al-Amili di atas tariqah Al-Mutakallimin. Nah, dari buku-buku yang lain, juga di antara buku yang terkenal adalah Tanqih Al-Wusul. Tanqih Al-Wusul karya Al-Mahbubi. Di antara juga buku yang terkenal adalah buku As-Subuki Jam'ul Jawami. Ya, ini di antara pokok-pokok buku di dalam hal ini. Kemudian ada sebagian ulama kita yang ya, baik, yang menyebutkan bahwa membahasakan empat metode tadi atau sebagian dari empat metode yang kita sebutkan tadi dengan dia bahasakan dengan bahasa lain. Jadi bukan pembagian khusus, tapi ada yang membahasakannya dengan bahasa lain. Seperti ada yang membahasakan dengan bahasa, ya, metode membangun al-furu' di atas usul. Membangun furu' di atas apa? Usul. Ya. Seorang kalau berbicara di usul fikih, dia membuat kaidah umum yang dipakai di seluruh pembahasan apa? Pembahasan fikih. Ini pembahasan usul fikih. Jadi dari kaidah umumnya ini, ya, dia bisa menggunakannya di seluruh pembahasan apa? Pembahasan fikih. Ya, kalau ini tidak, diambil pembahasan fikih yang terperinci ini, dari rincian-rincian fikih ini dia buat kesimpulan kaidah. Dia buat kesimpulan apa? Kesimpulan kaidah. Jelas ya? Ini biasanya di tariqah Hanafiyah. Tadi yang saya sebut ahli ra'i. Ya, dan ada yang menggabungkan. Dia menggabungkan antara dua-duanya. Dan dia menyebutkan bahwa apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu adalah metode tersendiri. Yaitu dia menguraikan usul fikih di atas tariqah al-maqasid. Menjelaskan maksud dari pensyariatan. Maksud dari pensyariatan. Dan ini termasuk metode yang bagus kalau dianggap dia metode
Ya, dia hal yang bagus sebab menjelaskan maqasidus syariah itu adalah bagian terpenting dari ilmu usul fikih. Ya, bagian terpenting dari ilmu usul fikih. Bahkan ya, seseorang itu belum dianggap dia mengenal ilmu usul fikih dengan baik kecuali kalau dia mengerti maksud pensyariatan, ilmu maqasid ini. Ya. Jelas ya, ilmu maqasid. So, seorang tidak mungkin memberikan satu hukum, ya, dia tidak memperhatikan maksud pensyariatan. Maka ini akan menjadi kaku, dia tidak menjatuhkan hukum, ya, kemudian tidak akan mengobati kejadian-kejadian yang baru terjadi di tengah umat Islam. Nah, dan ini mungkin rinciannya akan tergambar nanti ketika kita membaca rincian ilmu usul fikih. Baik, saya di sini hanya menguraikan metode-metode supaya tergambar bagi kita bahwa buku-buku yang ditulis dalam ilmu usul fikih itu macam-macam dan beraneka ragam. Ya, karena itu, ya, seseorang kalau ingin masuk mempelajarinya dia harus kenal ya bagaimana metode yang tepat di dalam mempelajari. Kemudian dia mempelajarinya, dia mulai dari buku apa yang dia baca. Ya. Dan sekali lagi di sinilah pentingnya saya katakan, seseorang itu tatkala dia mengambil ilmu, dia membacanya dari guru dan belajar dari guru agar supaya dia mengambil kesimpulan dari ilmu itu dengan kesimpulan yang tepat, dibangun dia bangun sebagai pondasi di dalam menguatkan dirinya di atas ilmu usul fikih tersebut. Nah, selesai sudah pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang kelima. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang keenam tentang hukum mempelajari ilmu usul fikih. Nah, mempelajari ilmu usul fikih ini di kalangan para ulama yang menulis pembahasan ilmu usul fikih, mereka menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Sebab memang harus ada di tengah umat ini yang mengerti ilmu usul fikih. Sehingga kalau ada yang pendalilannya tidak beres, ya ada dari umat ini yang meluruskan dan mengingatkannya dengan ucapan yang tegas, dasar yang kuat, yang tidak terbantahkan. Yang tidak terbantahkan. Karena itu, ya, dia sifatnya fardu kifayah. Kalau sebagian dari umat sudah mempelajari, maka gugur ya pada sebagian yang lainnya. Maka dari sini tampak bahwa apabila di sebagian tempat, ya, di sebagian negeri tidak ada yang mengerti ilmu usul fikih di situ, maka ya dia wajib untuk mempelajari ilmu usul fikih tersebut. Ya, wajib untuk mempelajari ilmu usul fikih tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Muswaddah yang menyebutkan bahwa mempelajari ilmu usul fikih ini menjadi fardu ain bagi siapa? Bagi orang yang ingin berijtihad. Jadi siapa yang ingin berijtihad, menjatuhkan hukum dan memberi fatwa, maka dia wajib ain mempelajari apa? Mempelajari ilmu usul fikih. Iya. Wajib ain untuk mempelajari ilmu usul fikih. Nah, dan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya sebenarnya adalah hal yang sangat bagus, rincian yang sangat indah di dalam pembahasan ini tentang hukum mempelajari ilmu usul fikih. Tapi harus diketahui, ya, harus diketahui di sini pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh. Yang mana yang didahulukan? Seorang mempelajari ilmu usul fikih atau langsung mempelajari ilmu fikih, cabang-cabang, furu'. Nah, di sini dua kalimat yang harus dibedakan sebelum kita masuk di pelajaran. Ada kalimat usul dan ada kalimat furu'. Ya. Jelas ya? Kalau kita katakan ini dari usul, maksudnya ini pembahasan usul fikih sudah. Tapi kalau dikatakan ini dari furu', ya, ini dari furu', maka dia di pembahasan apa? Penerapannya di cabang-cabang ilmu fikihnya yang sudah kita pelajari dari kitab Taharah sampai apa? Pembahasan hudud. Itu semua dikatakan cabang. Tapi kalau ilmu usul fikihnya itu disebut apa? Ilmu usul. Jelas ya? Sebagian para ulama membahasakan. Ya. Larangan itu yaqtadi al-fasad. Kalau ada sebuah larangan, maka dia menunjukkan mana rusaknya yang dilarang. Iya. Rusaknya yang dilarang. Dan ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Sebagian dari guru kita ada yang mengatakan bahwa ini permasalahan dia
akan lebih jelas di dalam furu'. Tidak lebih jelas di mana? Di usulnya. Tapi di furu'nya dia akan lebih apa? Jelas, misalnya. Baik. Maka ini tentunya, ya pembahasan harus dibedakan antara usul dan apa? Furu'. Jadi usulnya pembahasan masalah kaidah, larangan bermana apa? Mengharuskan rusaknya perbuatan itu. Ya, cabang-cabang pembahasannya diterapkan di mana? Nah, itu akan lebih jelas ketika diterapkan di cabang pembahasannya. Walaupun di kaidah ini nanti akan kita sebutkan ya, ada siram pendapat di kalangan para ulama, ada rincian-rincian, insyaallah akan kita terangkan. Baik. Maka di sini saya perlu terangkan pembahasan yang ke-7 di sini, yang mana yang didahulukan? Dia mempelajari ilmu usul fikih dulu atau dia mempelajari ilmu fikih? Ilmu cabang-cabang fikih. Apakah dia dahulukan mempelajari usul atau dia dahulukan mempelajari furu'? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa mempelajari usul fikih itu lebih didahulukan. Ya. Ini lebih didahulukan. Sebab cabang-cabang fikih menurut mereka itu tidak bisa dipahami kecuali dia mengerti usulnya. Nah, bagikan orang yang ingin membangun bangunan, dia belum punya fondasi, dia bangun bangunannya. Ya, ini apa menurut mereka? Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebaliknya. Ya. Pendapat yang kedua sebaliknya. Mereka katakan bahwa yang didahulukan adalah mempelajari fikih. Yang didahulukan adalah mempelajari apa? Mempelajari fikihnya sebelum mempelajari usulnya. Sebelum mempelajari usulnya. Ya, ini pendapat sejumlah ahli fikih juga, ahli usul. Nah, karena mereka mengatakan bahwa ilmu usul itu, ya, dia tidak akan bermanfaat kalau tidak ada cabang-cabangnya. Ya, tidak ada cabang-cabangnya. Maka karena adanya cabang-cabang pembahasan ada usul tersebut. Karena itu mereka katakan dimulai dengan mempelajari apa? Fikih dahulu baru apa? Usul fikih. Nah, ini dua pendapat. Dan yang benarnya dari dua pendapat ini harus dirinci. Yang lebih tepatnya di apa? Dirinci. Dimaklumi ya, dari ilmu fikih ada kewajiban-kewajiban. Iya, ada kewajiban atau tidak? Ada kewajiban. Seorang harus tahu cara berwudu yang benar. Dia harus tahu cara sholat yang benar. Dia harus tahu cara berpuasa yang benar. Kalau dia punya harta, dia harus tahu cara mengeluarkan zakat. Dia ingin haji, dia harus tahu cara haji. Ya. Ini hukum-hukum ini, dia tidak akan tahu kalau dia belajar usul fikih saja. Jelas ya? Maka dia harus pelajari dulu fikihnya. Dia pelajari dulu fikihnya. Karena itu yang benarnya, dia pelajari dulu dari ilmu fikih, dia mengangkat kewajibannya. Ya. Atau diambil dari dasar fikih ringkas, dia pelajari. Setelah dia pelajari, dia belajar usul fikih. Setelah dia belajar usul fikih, dia balik lagi mempelajari apa? Fikih. Maka ini akan lebih apa? Akan lebih kuat. Ya, bersamaan dengan itu, saya sebutkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa ada dari sebagian ulama fikih, ya, mereka tidak pernah sama sekali belajar ilmu usul fikih. Sama sekali tidak pernah belajar apa? Ilmu usul fikih. Kenapa? Karena di guru ketika dia menjelaskan rincian dalil-dalil, semuanya diterangkan dengan dalil dari Al-Quran, hadis dan sesuai dengan kaidah apa? Usul fikih. Ya. Jadi ini sudah cukup baginya. Jelas ya? Sudah cukup baginya. Ya, tidak diragukan bahwa ya, siapa yang mempelajari dengan metode itu syah saja. Ya, tapi kalau ingin lebih afdalnya dan lebih utamanya, tentunya dia harus mempelajari apa? Dasar dari ilmu usul fikih supaya dia kuat. Dia membangun pembahasan. Jadi yang menyebabkan seseorang itu kokoh di atas apa? Ya, di atas fatwanya, di atas pembicaraannya, di atas menjatuhkan hukum, tidak goyah. Ya. Dia ditanya 1001 permasalahan sama jawabannya di dalam hal tersebut. Semuanya kokoh jawabannya. Karena dia membangunnya di atas apa? Di atas usul yang kuat, dasar yang kuat. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai usul. Hari ini ditanya cabang fikih, dia ingat dalilnya, dia jawab. Jelas ya? Besoknya ditanya, dia masih ingat dalilnya, dia jawab. 2 tahun lagi dia sudah lupa dalilnya. Dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya. Beda dengan orang yang mengerti usul. Maka dari situ dia bisa apa?
membuat sebuah kaidah yang dengan kaidah ini walaupun rinciannya dia tidak ingat semuanya, tapi dengan kaidah yang dia pegang itu akan mengingatkan dia kepada hukum-hukum di cabang-cabang itu tadi. Jelas ya? Maka ini diantara pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu usul fikih. Baik, ini pembahasan yang ketujuh. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang ketujuh, yang mana yang didahulukan, mempelajari fikih atau usul fikih? Hah? Ya. Kita katakan dirinci tadi. Yang mulai dari mempelajari apa? Fikih yang mengangkat kewajiban-kewajibannya. Ya, setelah itu dia mempelajari ilmu usul fikih. Ya. Nah, kemudian dia balik lagi mempelajari fikih itu. Ini bagusnya. Seperti itu. Tapi kalau dia ingin mulai belajar fikih dahulu, kemudian usul fikih, itu urusan dia. Ya, jelas ya? Nah, tapi ini metode yang terbaik bagi seorang penuntut ilmu kita terangkan. Supaya, ya, dia itu dalam menuntut ilmunya cepat mendapatkan ilmu dan kuat. Ya, membangun ilmunya tersebut. Baik, selesai sudah kaidah yang ke, atau pelajaran yang ke, pembahasan yang ketujuh. Kemudian pembahasan yang ke-8 yang ingin saya ingatkan di sini. Ya. Nah, ada sebagian dari manusia ya, yang mengajak orang untuk meremehkan mempelajari ilmu usul fikih. Ya, bahasa meremehkannya kadang dia buat orang tidak mau belajar. Atau paling tidak dia zuhud mempelajari ilmu usul fikih. Ya, tahu zuhud ya? Ya, zuhud itu tidak berminat. Tidak berminat. Nah, ini yang menjadi letak banyak masalah. Ada orang-orang ya, yang memahami dalil-dalil bukan pada tempatnya. Karena asalnya begitu. Ya, zuhudnya bukan pada tempatnya. Zuhudnya bukan pada tempatnya. Ya, mereka punya alasan-alasan yang menyebabkan hal ini. Di antaranya mereka berkata, kebanyakan penulis di ilmu usul fikih katanya akidahnya bukan akidah yang lurus. Ya. Bukan akidah yang lurus. Jelas ya? Ya. Kita mau baca matan waraqat ini siapa? Penulisnya ya, seorang Asy'ari. Ya. Jelas ya? Seorang Asy'ari. Nah, banyak buku seperti itu katanya. Baik. Maka jawabannya untuk pernyataan yang seperti ini ya, dimaklumi ya bahwa tidak ada satu cabang ilmu pun kecuali ada penulis-penulis yang tidak lurus di cabang ilmu itu. Termasuk di ilmu akidah. Ya, benar atau tidak di ilmu akidah ada penulis yang tidak lurus? Hah? Ya. Kalau tidak ada semuanya lurus yang menulis akidah ya aman saja. Tapi dari dulu memang banyak orang yang menyimpang. Ya, kalau begitu tidak usah belajar akidah. Ya kan? Nah, maka seorang mempelajari ilmu usul fikih, ya. Karena itu saya katakan tadi orang mempelajari ilmu usul fikih, dia mengambil dari guru. Sehingga dia memetik ilmu usul fikih itu yang benar di atas dalil dari apa? Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dikenal di kalangan para sahabat dan para a'immah. Iya. Baik. Kemudian juga ada yang berkata bahwa ilmu usul fikih ini dibangun di atas ilmu kalam. Ya, ini sudah kita katakan pemahaman ini keliru ya. Sebab sumber pengambilan ilmu usul fikih ya, sudah kita sebutkan tadi 7 sumber. Tidak ada di dalamnya apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang dimasukkan oleh sebagian orang. Oleh ahlul bidah itu tadi yang menulis dalam ilmu-ilmu usul fikih. Ya, maka itu bukan salahnya ilmu usul fikih. Salahnya siapa? Ahlul bidah yang memasukkannya. Ya. Dan salahnya orang yang tidak mau mempelajarinya. Ya. Kenapa dia tidak belajar? Sama orang yang apa? Lurus akidahnya dan benar pemahamannya di dalam ilmu usul fikih ini. Nah, ya, dan di antara mereka ada yang berkata, ilmu usul fikih ini bukan ilmu baru. Ya, sebab belajar mustalah sudah ada usul fikih di mustalah. Ya. Belajar kaidah tafsir, di kaidah tafsir ada yang dipakai di ilmu usul fikih. Belajar ilmu bahasa Arab, dari ilmu bahasa Arab cukup untuk apa? Ilmu usul fikih. Jawabannya yang benar. Seperti yang disebutkan bahwa ilmu usul fikih salah satu sumbernya adalah apa? Mustalah, kemudian apa? Kaidah di dalam tafsir, di dalam bahasa Arab, betul, itu sumber-sumber. Ya. Tapi bukan artinya seseorang itu tidak dianjurkan mempelajari ilmu usul fikih. Sebab di pembahasan ilmu usul fikih itu terdapat di dalamnya tertib ilmiah yang membangun
malakah ilmiah ya, bagi seorang yang mempelajarinya. Dan ini akan membuat dia sangat mudah sekali di dalam memahami fikih di dalam agama. Memahami fikih di dalam agama. Nah, baik. Kemudian di antaranya ada yang mengatakan, ya, belajar ilmu usul fikih itu, ya, ilmu yang berat. Ilmu yang berat. Ya, ini ucapan sering ya disebutkan. Itu berat kalau dia baca ilmu kalam. Buku-buku yang memuat ilmu kalam memang pusing ya membacanya. Tapi kalau dia membaca ilmu usul di kalangan ahli sunnah, apalagi dia mulai dari yang dasar, ya, dia baca buku yang ringkas, yang dasar di dalam hal tersebut, maka tidak ada yang berat insyaallah taala, ya, akan mudah dipahami, apalagi kalau diberikan contoh-contoh di dalam pembahasannya, maka itu akan memudahkan dan meluruskan pemahaman. Maka ini sebagian hal yang ingin saya terangkan ya, bahwa mempelajari ilmu usul fikih ya adalah hal yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga pembahasan yang keberapa? Yang ke-9. Ya, saya perlu menjelaskan tentang sebagian dari biografi penulis. Nah, penulis buku ini Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh. Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh nama bukunya. Penulisnya adalah Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf bin Muhammad bin Hayyuya. Bisa dibaca Hayyuya, bisa dibaca Hayyuwai. Al-Juwaini, As-Sumbusi, At-Tai, An-Naisaburi, Asy-Syafi'i. Ya. Perlu diulang. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Yusuf kakeknya. Ya. Buyutnya Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuwai. Itu nama ya. Nisbat-nisbatnya satu Al-Juwaini. Ini nisbat pertama. Nah, ini paling terkenal dia dengan nisbat ini. Al-Juwaini ini ya adalah salah satu wilayah di Naisabur, disebut dengan Juwain. Dan Juwain ini mengumpulkan desa-desa. Ya, terkumpul di dalamnya desa-desa. Ya. Dan ayah Abul Mu'ali Al-Juwaini, Abdullah bin Yusuf, dilahirkan di desa itu. Itu dikatakan Al-Juwaini. Nisbat yang kedua As-Simbisi ini kabilah dari kabilah Tai. Nah, dia kabilah. Kemudian At-Tai kabilah masyhur. At-Tai. Kemudian An-Naisaburi ini ma'ruf ya. Nisbat kepada Naisabur. Dan dia sebuah negeri di wilayah Khurasan. Dan sekarang dimaklumi ya, Khurasan di wilayah mana? Di wilayah Iran. Ya, ini Naisabur. Asy-Syafi'i. Beliau ini madhabnya madhab apa? Syafi'i. Kunyahnya Abul Ma'ali. Kunyah beliau Abul Ma'ali. Ya, Abul Ma'ali artinya orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Karena memang disebutkan dalam biografi beliau dari kecilnya beliau ini mencari ma'alil umur. Ya, yang beliau cari hanya perkara-perkara yang tinggi saja. Ya. Ilmu, akhlak, adab, itu yang dia pelajari dari kecilnya. Jelas ya? Dan banyak dari ulama terdahulu, rahimahumullah, ya, mereka itu jujur dalam mencari kebenaran. Ya. Tapi mereka jatuh di dalam ketergelinciran. Kenapa? Ya, banyak faktor. Pertama, faktor masyarakat. Yang kedua, faktor ulama yang ada di sekitarnya. Mereka terdidik dengan hal tersebut. Jadi kadang begitu mereka sudah sampai ke tingkat ilmu yang sangat luas, ya, untuk menghilangkan didikan yang dari awal ini tentunya perlu tahqiq yang banyak. Ya, itulah kadang masih bolong-bolong juga. Seperti kita ketahui ya, Imam Nawawi ada kesalahan-kesalahan dalam mentawil asma wa sifat, Ibnu Hajar. Padahal mereka para a'immah. Jelas ya, para a'immah. Ini diantara sebab-sebabnya. Dan setiap alim namanya manusia. Mungkin bersalah dan mungkin apa? Ya, dia benar. Baik. Jadi ini Al-Juwaini, ya, dia lahir pada
tanggal 18 Muharram, ya, pada tanggal 18 dari bulan Muharram pada tahun 419 Hijriah. Ya, 419 Hijriah. Jadi kalau lihat dari tanggal lahir beliau, inilah salah satu keistimewaan buku yang kita baca ini. Karena dia dari pembahasan ilmu usul fikih termasuk buku-buku awal yang ditulis di abad kelima. Jelas ya? Termasuk buku-buku awal. Sebab banyak buku ilmu usul fikih itu setelah Al-Juwaini ditulisnya. Karena itu banyak dari para guru kita di masa ini yang mengajarkan buku ini. Selain dari dia mudah, ya ada kesalahan-kesalahan, tapi insyaallah ta'ala nanti akan kita jelaskan, kita luruskan. Ya, tapi umumnya dia adalah hal yang memudahkan. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan penulis ya. Kemudian, ya, dimaklumi bahwa penulis rahimahullah ta'ala, ya, beliau ada kekeliruan di dalam masalah akidah yang berkaitan dengan pemahaman Asy'ariyah, dan beliau dari tokoh pentolan di mazhab Asy'ariyah. Ya, dan ini dari hal yang dimaklumi. Nah, kemudian berkaitan dengan buku beliau ini, Kitab Al-Waraqat, dan ini pembahasan yang ke-10. Al-Waraqat ini adalah buku yang terkenal di kalangan ahlul ilm. Ya, terkenal. Dia adalah matan yang ringkas. Alhamdulillah, matan yang ringkas. Dan kebanyakan guru kita menganjurkan untuk menghafalkan matannya. Ya, sebab menghafal matan itu indah bagi seorang penuntut ilmu. Ya, pada setiap cabang ilmu dia punya matan yang dia hafal. Ya. Ini itu kata para ulama kita. Nah, ini dari faedah yang saya tulis dari seorang guru, Syekh Dr. Abdullah Musannam, yang mengajarkan buku ini kepada kita. Beliau berkata, "Man hafizal mutun hazal funun." Siapa yang menghafal matan-matan, maka dia akan mendapatkan cabang-cabang ilmu yang banyak. Nah, ini kalimat ya adalah kalimat yang berjalan di kalangan para ulama. Nah, ini ringkas untuk dihafal, ringkas, tidak banyak. Ya, mudah untuk dihafal. Baik. Al-Waraqat ini para ulama rahimahullah mempunyai perhatian yang sangat besar. Ya, di dalam menjelaskannya, karena dia matan ringkas, mudah, ya, mudah. Kemudian dia mengandung banyak pembahasan dari pembahasan usul fikih. Ya. Kemudian di antara keistimewaan matan ini termasuk ditulis karena penulisnya dari ulama abad kelima, maka termasuk buku-buku yang awal ditulis di mana? Di ilmu usul fikih. Ya. Nah, karena itu para ulama sangat ihtimam di dalam mensyarahnya. Banyak sekali yang mensyarahnya dari para ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Yang dari terdahulu Al-Hafidz Ibnu Shalah punya syarah terhadap buku ini. Demikian pula Ibnu Firqah punya syarah. Kemudian di antara syarah yang terkenal juga syarah Jalaluddin Al-Muhalli, ya, punya syarah terhadap Al-Waraqat, ya, dan banyak lagi buku yang lainnya. Di antara buku yang bagus adalah ada syarah di sini, judulnya Syarah Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh, karya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini termasuk bagus syarahnya, ringkas, ringan, dan ia banyak menukil ucapan-ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam pembahasan-pembahasannya. Ini termasuk keistimewaannya. Ya bagus. Buku ini dianjurkan oleh guru kami Syekh Abdul Karim Al-Qudair, ya hafizahullah taala, menganjurkan syarah ini. Beliau puji dia adalah syarah yang bagus. Syarah yang bagus, ringkas dan bagus. Baik. Dan ada juga syarah yang lain, ya juga bagus. Nah, yaitu syarah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syikri, ya hafizahullah taala, dan beliau termasuk salah seorang dari anggota Hayat Kibar Ulama dan anggota Lajnah Daimah lil Ifta di Saudi Arabia, ya hafizahullah taala. Cuman belakangan ini beliau sudah pensiun. Nah, tapi buku beliau ini adalah termasuk syarah yang bagus sekali, apalagi termasuk keistimewaan beliau, ya hafizahullah, beliau sangat
detail sekali melihat ucapan dari orang yang membahas di ilmu usul fikih, apalagi kalau dikaitkan di pembahasan akidah. Karena di antara hal yang repot di pembahasan usul fikih, kadang sebagian orang yang menulis usul fikih dia berbicara dengan pembicaraan, ya orang seakan-akan menyangka tidak ada masalah di situ. Tapi padahal ada keyakinan yang dia sembunyikan, yang dipermasalahkan. Nah, keyakinan yang dipermasalahkan disembunyikan di dalam hal tersebut. Ya, ini termasuk keistimewaan beliau. Kadang beliau menyingkap hal-hal yang seperti itu sehingga sangat bermanfaat sekali bagi seorang penuntut ilmu. Baik, ini diantara syarah-syarahnya. Kemudian buku ini juga sudah ditulis dalam bentuk nawam. Ya, jadi dia dalam bentuk ini pembicaraan biasa bukunya, pembicara biasa. Ya, sudah disusun dalam bentuk apa? Syair. Ya, diantaranya yang membentuknya dalam syair adalah Al-Imriti. Dan syair Al-Imriti ini disyarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Utsaimin punya syarah terhadap syair Al-Imriti. Dan syarah Syekh Ibn Utsaimin termasuk syarah yang bagus juga. Karena itu di pelajaran ini itu adalah salah satu rujukan. Ya, syarah Syekh Ibn Utsaimin salah satu rujukan di dalam pelajaran ini. Baik, saya kira ini dulu untuk pendahuluan kita pada sore hari ini. Ya, dan ini adalah pelajaran yang pertama. Semoga pendahuluan ini bisa menjadi gambaran untuk kita semua tentang ilmu usul fikih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.